Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Baiklah, perkenalkan nama saya Ferito Asitorus dengan NIM A1C1200057 dengan Prodi Pendidikan Kimia Universitas Jambi. Baiklah, pada kali ini saya membuat video ini saya berkesempatan untuk mengutarakan perbedaan dari manusia dan keindahan. Baiklah, manusia yang seperti kita ketahui adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena makhluk Tuhan itu dibekali oleh budi, akal dan pikiran yang gunanya itu untuk berpikir secara logis dan dinamis. Manusia bisa membatasi dirinya dengan perbuatan yang tidak bisa dilakukan. Berarti di sini secara garis besarnya itu manusia bisa memikirkan mana yang baik dalam artian positif dan mana yang buruk dalam artiannya negatif. Nah, selain itu manusia sebagai makhluk pribadi dan sosial. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena manusia tidak bisa hidup sendiri melainkan harus bersosial dalam artian membutuhkan orang lain. Nah, maka dari itu manusia merupakan makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial. Baiklah, semoga teman-teman bisa mengaplikasikannya. Yang kedua yaitu keindahan. Nah, keindahan ini sering diutarakan kepada situasi tertentu. Arti kata keindahan yaitu berasal dari kata indah, artinya bagus, permai, cantik, elok, indah, dan sebagainya. Keindahan identik dengan kebenaran. Mengapa saya katakan seperti itu? Nah, karena keindahan ini memang betul nyata dari kehidupan kita, nyata dari apa yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Nah, sesuatu yang indah itu selalu mengandung kebenaran. Walaupun kelihatannya indah tapi tidak mengandung kebenaran, maka hal itu pada prinsipnya tidak indah. Maka hal itu tidak indah, dikatakan tidak indah. Nah, keindahan atau keelokan merupakan sifat dan keindahan atau keelokan merupakan sifat dan ciri orang. Nah, berarti melalui keindahan ini kita bisa melihat ciri-ciri dari seseorang. Nah, gagasan yang memberikan pengalaman persepsi sebagai bagian dari estetika sosiologis dan budaya yang merupakan sebuah kecantikan yang ideal atau indah. Nah, kita bisa mengambil, nah, itulah arti dari manusia dan keindahan. Nah, saya ingin mengambil salah satu contoh yaitu dengan diri saya sendiri. Nah, menurut saya nah, kita ambil contoh dari saya sendiri, contohnya saya sendiri. Nah, saya mengutarakan diri saya ini sudah termasuk kategori indah atau keindahan. Mengapa? Karena saya bersyukur dari ujung rambut hingga ujung kaki saya diberi Tuhan lengkap oleh organ tubuh yang saat ini saya gunakan dengan baik. Nah, itulah bagian dari contoh keindahan. Nah, yang nah, berikutnya itu hubungan manusia dengan keindahan itu ada kaitannya. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Nah, karena manusia memiliki 5 komponen yang secara otomatis itu manusia dengan keindahan itu memiliki keterkaitan. Mengapa saya katakan seperti itu? Nah, karena manusia itu secara dinamisnya itu atau secara komponennya itu memiliki 5 komponen secara otomatis. Nah, apa saja itu komponennya? Yaitu nafsu, akal, hati, roh, dan rahasia ilahi. Dengan modal yang telah diberikan kepada manusia itu akal dan pikiran. Nah, akhirnya manusia tidak dapat dipisahkan dengan sesuatu yang disebut dengan keindahan. Dengan akal manusia memiliki keinginan-keinginan yang menyenangkan atau walaupun yang hanya untuk dirinya sendiri. Nah, dalam ruang renungnya dengan akal pikiran manusia, melakukan kontemplasi guna mencari nilai makna, manfaat, dan tujuan. Nah, dari suatu penciptaan yang di endingnya itu pada kepuasan, di mana kepuasan ini merupakan salah satu indikator dari keindahan. Nah,
Selanjutnya itu itulah hubungan antara manusia dan keindahan. Nah, selanjutnya saya itu akan mempraktikkan puisi yang judulnya itu ada keterkaitannya antara manusia dan keindahan. Judulnya itu Indahnya Alam Tak Seperti Egomu. Indahnya negeriku Indonesia, sawah yang membentang luas, hutan yang lebat, mengelilingimu, langit yang biru, tersenyum melihatmu. Tetapi ketika senja datang, hewan-hewan berlarian, burung-burung berterbangan. Ada apa gerangan? Tiba-tiba muncul sosok merah di dalam hutan. Satu persatu pohon mulai jatuh, tanah pun menjadi hitam karenanya. Kemudian asap mulai bermunculan di mana-mana. Kemanakah mereka membuatmu seperti ini? Akankah mereka bersedia untuk menemanimu sebentar saja? Atau hanya duduk manis di rumah dan melihatmu secara langsung dari televisi? Mungkinkah hanya tanah hitam dan kebun itu yang setia? Baiklah, sekian video dari saya yang mengenai keterkaitan antara manusia dan keindahan. Apabila melalui penjelasan video saya ini ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya.